Hai pendengar dimanapun berada. Selamat datang di channel Cinta Putih, channel yang membahas tentang cerpen, puisi atau apapun hasil karya dari pendengar sendiri. Dari pendengar, oleh pendengar, untuk pendengar. Bagi pendengar yang berniat mengirimkan hasil karyanya, baik itu berupa cerpen, puisi, pantun, cerber atau apapun itu sebagai hiburan untuk kita semua. Silahkan kirimkan ke asiat6650@gmail.com. Terima kasih. Sebuah cerpen yang berjudul Mepel Musim Gugur karya Firda Sabrina Lutfiah. Selamat mendengarkan. Hujan telah berhenti sejak 10 menit yang lalu. Sinar matahari mulai menyusup melalui celah-celah awan. Aku melihat keluar jendela. London, kota yang disebut jantung dunia ini telah 5 tahun kutempati. Dan selama itulah jarak membentang luas antara aku dan kotaku. Ri, aku akan mencarikan taksi untukmu, kau jangan pergi kemana-mana. Aku hanya mengangguk. Tadi itu Vina, temanku sejak kecil, yang entah kenapa kelihatannya lebih berambisi tentang kepulanganku ke Indonesia dibanding aku sendiri. Aku menatap keluar jendela. Pandanganku jatuh pada pohon mapel di depan. Lihatlah, bahkan kenangan tentang dia masih hidup di sana. Dia yang menjadi alasanku pergi ke London. Dia yang selalu membuatku mengenang masa lalu. Dan ini adalah kisah tentang dia. Hujan sepertinya masih enggan untuk berhenti walaupun sekejap. Akibatnya, bus pun enggan menampakkan dirinya. Sebenarnya jarak antara rumahku ke sekolah tidak begitu jauh, tetapi tidak mungkin aku berlari menembus hujan selebat ini. Sementara itu, suatu penyakit bernama lupa telah menyebabkanku tak pernah membawa payung. Jadi, disinilah aku sekarang, duduk di halte dekat sekolahku sendirian. Tidak, sepertinya aku tidak lagi sendirian. Dia di sana. Sedang menyeberangi jalan, berjalan ke arahku. Hai, Risa. Hanya 2 kata, tapi mampu membuatku kehilangan seluruh keberanianku. Hai, Farel, aku seperti tak percaya dia ada di hadapanku. Selama ini, aku hanya berani menatapnya dari jauh, tak pernah berani menyapanya. Sa, bagaimana jika kau pulang denganku? Aku yakin payungku cukup lebar untuk kita berdua. Jika kau ingin menunggu hingga reda, kemungkinan kau akan menunggu hingga malam. Kau serius, Rel? Memangnya tidak apa-apa? Maksudku, kau yakin ingin mengantarku dulu? Memangnya kenapa? Ayolah, rumah kita, kan searah. Terima kasih, Rel. Dia hanya tersenyum. Sementara, aku terdiam oleh senyumnya itu. Bahkan, senyumnya dapat mengalahkan dinginnya hujan. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku dapat menatap mata coklat kayunya. Dan mulai saat itu juga, dia membuatku senang menimbun harapan. Membuatku bermimpi begitu tinggi. Hingga aku lupa sesuatu hal, akankah dia membuatku jatuh setelah aku terbang begitu tinggi? Semenjak kejadian di halte kemarin, aku dan Farel semakin dekat. Itu menurutku. Setidaknya, beberapa kali kami melakukan sesuatu bersama. Aku senang akan hal ini. Dulu, tak pernah kubayangkan aku bisa seperti ini dengannya. Sa, kau suka bintang? Itu pertanyaan dia saat kami berdua di perpustakaan. Jika kulihat, sepertinya, dia amat tertarik dengan perbintangan dan semua yang berhubungan dengan benda langit. Iya, memangnya kenapa? Setelah kelulusan nanti, rencananya, aku mau ambil jurusan astronomi, bagaimana menurutmu? Iya, itu bagus Rel. Menurutku, sangat menarik bisa mengamati benda-benda langit. Aku senang ternyata kau suka itu, Sa. Senyum itu lagi. Aku selalu suka senyumnya. Dan yang paling kusuka, ketika dia memanggilku, Sa, sambil tersenyum. Oh ya, sebenarnya ada satu hal yang selalu ingin aku tanyakan, Rel. Aku menatap matanya. Kenapa kau selalu memanggilku, Sa, padahal tak ada satu orang pun yang memanggilku begitu? Yang lain selalu memanggilku, Ri, atau Riz, tetapi kau berbeda. Dia terdiam sejenak. Untuk sesaat kemudian, dia terkekeh pelan. Kalau kau benar-benar ingin tahu jawabannya, tidak ada. Aku merasa lebih senang memanggilmu begitu. Kalau kau masih bingung, anggap saja itu panggilan khusus dariku untukmu dan hanya aku yang boleh memanggilmu begitu. Kemudian, dia beranjak pergi.
Sementara aku masih terdiam di tempatku. Memupuk kembali mimpi-mimpi yang begitu tinggi. Hingga aku lupa. Harapanku telah begitu tinggi, tapi tak pernah ku bertanya, akankah semua itu terwujud? Aku lupa bahwa aku telah menimbun mimpi terlalu banyak hingga telah tercampur antara kenyataan dan hayalan belaka. Dan sekarang, aku bertanya, apakah kau nyata? Bagaimana kalau jam tangan? Aku menggelengkan kepalaku. Untuk yang kesekian kalinya. Aku dan Vina sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dan masih dalam topik yang sama, aku butuh sarannya untuk kado ulang tahun Farel nanti. Jadi, kau maunya apa? Aku mau sesuatu yang unik, yang dia tidak akan bisa mendapatkannya dari orang lain. Sesuatu yang bisa mengingatkan dia denganku. Kalau begitu, aku tidak bisa memberimu saran, karena kau yang tahu tentangnya, bukan aku. Aku terdiam. Benar kata Vina. Tapi, aku benar-benar tidak punya ide. Tiba-tiba sebuah ide melintas di kepalaku. Aku tersenyum, aku sudah tahu apa yang ingin kuberikan. Disinilah aku sekarang, bersama Farel, berdua, di taman kota. Tidak, bukan aku yang mengajaknya kemari, tetapi dia sendiri. Hening masih menyelimuti kami berdua. Aku masih dengan pikiranku sendiri, begitu juga dia. Walaupun sering bersama, aku masih terlalu malu untuk memberikan kado ini. Dia melihat ke arahku. Kenapa? Aku pindah ke AS. Hening. Hanya terdengar siulan burung yang saling sahut menyaut. Aku ingin kau menyimpan ini, agar kau tak lupa denganku, agar setiap kau melihat ini, kau selalu ingat denganku. Dia memberikanku sebuah liontin berbentuk bintang. Aku masih terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Sebelum aku pergi, aku harus mengatakan sesuatu. Kau tahu, perasaanmu terhadapku itu, sama seperti perasaanku terhadapmu. Bagaimana kau tahu itu? Itu mudah, Matamu mengatakan segalanya. Matamu saat melihat lelaki lain berbeda dengan saat kau menatapku. Saat menatapku, matamu menyimpan rasa gugup, tetapi walaupun gugup, dia menatap penuh cahaya. Berbeda saat dia menatap yang lain. Aku terdiam. Jadi, selama ini dia tahu tentang perasaanku. Dan ternyata, dia memiliki perasaan yang sama denganku. Baiklah, kurasa ini waktu yang tepat. Aku menarik napas panjang. Rel, aku ingin kau juga menyimpan ini. Anggap saja ini kado ulang tahunmu dariku. Aku juga ingin kau mengingatku saat kau melihat ini. Aku mengulurkan lukisan itu padanya. Lukisan pohon mepel di musim gugur. Aku membuat lukisan itu mati-matian untuknya. Hanya untuknya. Kau tahu Rel, aku selalu suka pohon mepel, sama seperti kau menyukai bintang. Aku berharap kau akan selalu mengingatku setiap kau melihat pohon ini. Kau tahu Rel, mengapa aku melukisnya di musim gugur? Karena ulang tahunmu itu di musim gugur, sehingga aku selalu suka musim gugur. Dia menatap lukisan itu. Aku janji, suatu hari nanti, aku akan kembali. Jadi, maukah kau menungguku hingga aku kembali? Rel, kau tahu filosofi pohon mepel? Keharmonisan dan kesetiaan. Kau tahu maksudku, kan? Aku akan setia menunggumu hingga kau pulang nanti. Dan aku harap kau juga begitu. Bertahun-tahun telah berlalu semenjak kejadian itu. Aku di sini, duduk di kafe depan taman itu, berusaha melawan dinginnya hujan. Satu tanganku memegang cangkir kopi, sementara yang satunya memegang beberapa lembar kertas. Mataku masih fokus pada kertas-kertas itu. Aku bingung. Ini surat pemberitahuan beasiswa untuk melanjutkan program Magister Fakultas Matematika di University College London. Bayangkan, beasiswa ke London. Siapa yang akan menolaknya? Tapi, masih ada keraguan untuk menerimanya. Banyak kenangan yang tersimpan di kota ini. Terlalu berat untuk meninggalkannya. Aku menatap ke sekeliling kafe. Hingga akhirnya, mataku sontak membulat. Dia di sana, sedang melihatku juga.
Dia tersenyum dan berjalan ke arahku. Hai Sa, lama tidak berjumpa. Hai Rel. Aku balas menyunggingkan senyum. Senang bisa bertemu denganmu lagi. Aku juga. Oh ya, Sa. Ini Nadira, tunanganku. Oh hai, aku Risa. Aku mengulurkan tangan kepadanya sebagai tanda perkenalan. Jujur saja, hatiku seperti diiris-iris mendengarnya. Dia mengucapkan itu dengan sangat mudah. Sementara aku, hanya bisa memasang senyum bahagia saja, lebih tepatnya pura-pura bahagia. Kami mengobrol untuk beberapa saat di kafe itu. Nadira terus menceritakan hubungannya dengan Farel. Saat itu aku sadar. Hanya aku yang menunggu dia. Sedangkan dia tidak menungguku. Kini, aku sedang di bandara, tanpa ada yang menemani. Vina sedang mengurus beberapa dokumen, kemungkinan dia akan berangkat minggu depan. Aku sudah memutuskan, aku terima beasiswa itu. Beasiswa itu seperti pelarian bagiku. Semenjak kepulangannya, aku tak sanggup lagi tinggal di kota ini. Aku tidak memberitahu Farel sedikitpun tentang kepergianku ini. Buat apa? Semuanya tidak penting lagi, bukan? Aku menatap sekeliling. Aku tak bisa berbohong, aku sangat berharap dia ada di sini. Masih berat meninggalkan kota ini, tetapi lebih menyakitkan jika mengingat semua kenangan di sini. Karena aku tak pernah berharap dia menjadi kenanganku. Aku selalu berharap dia untukku. Aku menghela napas. Aku beranjak pergi. Tetapi, langkahku tiba-tiba terhenti. Aku mengambil ponselku. Mungkin tak ada salahnya mengetikkan beberapa kalimat untuk Farel. Hai Rel. Aku hanya ingin memberitahumu, aku telah pergi, jadi kau tak perlu takut aku akan merusak kebahagiaanmu dengannya. Kau tahu Rel, aku telah menunggumu sangat lama. Bahkan saat orang-orang belum mengetahuinya. Bahkan kau pun belum tahu. Ya, sekarang itu tak penting lagi bukan? Rel, semoga kau bahagia bersamanya. Dan semoga aku lebih bahagia, karena berhasil melepasmu, dan menemukan orang baru di kehidupanku nanti yang dapat membuatku bahagia. Dan, disinilah aku sekarang. Ternyata aku salah. Bukannya dia yang akan teringat aku tiap kali melihat pohon mepe. Tetapi, tiap kali aku melihat pohon itu, malah aku yang selalu teringat dia. Ternyata sulit melupakannya. Aku sudah sejak lama melepasnya. Membiarkan takdir yang menentukan semuanya. Tetapi, melupakannya begitu sulit. Kadang aku masih memikirkannya di antara guguran daun maple. Aku menatap liontin di leherku. Ini liontin bintang yang dia beri waktu itu. Lihatlah, bagaimana aku ingin melupakannya jika aku masih memakai ini. Terkadang, aku ingin mengatakan padanya bahwa liontin itu masih kusimpan. Dan dia benar, dia selalu kuingat tiap kali menatap liontin itu. Dan saat itu aku sadar, semua yang kulakukan selalu mengingatkanku padanya. Harusnya aku tak pernah jadi pohon maple. Ri. Aku menoleh ke arah Vina. Taksinya sudah menunggu di bawah. Aku masih diam. Vina juga, dia pasti tahu apa yang sedang kupikirkan. Ri, untuk dapat menerima kenyataan, kau harus menghadapinya. Bukannya lari seperti ini. Aku tahu berat menerima bahwa Farel telah bersama seseorang yang membuatnya bahagia. Tapi kau tak bisa lari seperti ini. Kau bilang kau juga ingin bahagia, bukan? Pergilah, Riz. Mungkin dengan kau bertemu dengannya lagi, itu akan membuatmu lebih menerima kenyataan. Sehingga, kau dapat melanjutkan hidup dengan damai. Tanpa bayang-bayang masa lalumu. Aku menatap keluar jendela. Angin berhembus perlahan. Hening. Mungkin kau benar, Vin. Aku harus pulang, Vin. Tapi tidak untuk selamanya. Hanya untuk berdamai dengan masa lalu. Setelah itu, aku akan kembali lagi ke sini. Vina tersenyum. Aku beranjak keluar, menaiki taksi sambil melambaikan tanganku kepada Vina. Aku menatap keluar jendela. Menyaksikan pemandangan musim gugur di kota London. Aku tersenyum. Semoga setelah berjumpa kembali dengannya,
Aku bisa membisikkan pada diriku sendiri bahwa dia adalah kisah masa lalu yang telah lama usai. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka, sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Dirimu bagiku, engkaulah cinta sejati. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah